selama 8 jam penuh karena pengaruh obat bius, tapi Ian masih ingat sakitnya jarum suntik yang menembus pelama kulitnya saat melakukan tes alergi. Tajamnya jarum nembus yang kesusahan mencari pembuluh vena. Ian juga dinginnya kamar operasi. Opsi terakhir adalah yang paling mengerikan. Ian memakai bagian operasi tipis di mana bagian bokongnya terbuka lalu ditempatkan pada meja besi super dingin yang membuatnya menggigil, entah karena hawa dingin atau karena Ian sebenarnya ketakutan. Yang terakhir Ian ingat adalah wajah Yu Mingyu yang menatap lurus ke arah Ian dengan pakaian operasinya yang sudah lengkap. Dia berbisik pada Ian bahwa semua akan baik-baik saja. Ian mengulurkan tangan mengusap rambutnya. Dia seketika terjaga, membuat Ian merasa bersalah karena wajahnya tampak begitu lelah. "Hei, kau sudah bangun?" Dia tersenyum cerah, mengabaikan kantuk yang menggelayuti matanya, lalu dengan cekatan memeriksa suhu tubuh. Detak jantung dan denyut nadi Ian bergerak sedikit merinis karena bagian perut ke bawah tubuhnya terasa sangat nyeri. Ini akan sangat sakit selama beberapa hari ke depan. Jangan banyak bergerak dulu ya. Ian mengangguk kerongkongannya ke rimpukan Mingyu paham. Dia mendekat dan mengelus rambutnya. "Kau harus bersabar. Kau belum boleh makan atau minum apapun sampai kau buang angin." Ian meranggut, tidak masalah jika belum bisa makan karena dia bisa tahan lapar, tapi Ian memang tidak bisa tahan jika tidak minum, apalagi sudah 2 hari tenggorokannya kering. Tadinya Ian berniat mengomel, tapi melihat ibu yang menangis heboh begini Ian jadi tidak tega. Biar dia melapor, Ian satu-satunya keluarga yang ibu miliki sudah kepergian ayah, jadi Ian bisa memaklumi rasa khawatirnya yang berlebihan. Lalu Ian balas memeluknya, menepuk punggungnya tanpa bisa ikut menangis. Air matanya sudah lama kering karena pria yang tengah menatap Ian dengan raut terbaja. "Saat kau masih sedang sadar kemarin malam, kau harus benar menyebut namanya Taeyong Kim Taeyong." Berulang-ulang kali ibu mulai mendramatisasi. "Mana mungkin Ian seperti yang ibu katakan." Ian mencoba diam-diam walaupun hati kecilnya sependapat dengan perkataan ibu. Ian rindu pada Taeyong seolah-olah bahwa sadar pun ikut menyuarakan kata hatimu. "Kau pasti selalu selama ini menyembunyikan diri ya," sudah bilang. Ian tak punya jawaban lain dan mengisahkan lidah lagi pula. "Untuk apa Mingyu sibuk menunggunya?" Memangnya hanya Ian pasiennya. "Bu, apa Mingyu terus menungguku?" Ibu nampak berputar bola mata. Dia pasti kesal setengah mati pada pertanyaan yang Ian ajukan. "Sudah jelas kan, dia bahkan tidak pulang 2 hari supaya kau bisa terus berada di sampingmu. Aku kan tidak memintanya, dasar bodoh. Pernah saja dia meninggalkanmu, kau memang tidak peka." "Tapi efek pasifnya dia malah memilih di sini menunggumu. Dia bukan tidur dengan posisi terduduk begitu, badannya pasti sakit. Semua karena
kursi roda yang ia duduki, mereka mengobrol sepanjang koridor sebelum berhenti di taman yang terletak di tengah-tengah rumah sakit. Ian bahkan baru tahu jika ada taman di sini. Ide cemerlang mengingat para pasien rumah sakit pasti butuh pemandangan segar dan taman dengan banyak bunga mawar warna-warni tentu saja jadi opsi menarik. Sudah merasa lebih baik? Minggu bertanya saat kami sudah berhenti di sebuah bangku panjang bercat putih. Pria tersebut duduk di depan Ian menatap dengan intens. Kau mengorekku, menanya tentang nama pria yang kusebut-sebut kemarin. Minggu malam senyum diam menegakkan tubuh, nampak beberapa kali menghembuskan nafas dengan kasar. Aku selalu ingin tahu keadaanmu, apakah kau baik saja, bagaimana kesehatanmu, siapa kasihmu sekarang, dan yang paling penting, apakah kau bahagia? Kalau kau penasaran itu, kenapa kau tidak bertanya langsung? Ian menyangka pria itu sedang menghancurkan hak siapa yang viktimnya, jadi sekalian saja aku mencecarnya. Dia sudah berlaku jahat, tidak ada salahnya. Kalau kau lupa, aku bahkan memohon padamu supaya kau kembali padaku walaupun jika ditinjau ulang tidak ada alasan kuat kenapa kau mendadak minta putus mengasihani wanita lain dalam kurun waktu seminggu. Coba pergunakan otak secara semati dari apa yang kukatakan tadi di bagian mana aku jadi budak cinta tanpa logika. Untuk pertama kalinya Minggu menurunkan pandangan, dia memandangi jari-jarinya sendiri, menarik-narik kukunya sendiri yang gak sobek kebiasaannya saat ia sedang gugup atau stres. Ia menarik tangannya memaksa pria itu untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Yang tidak ia duga adalah Minggu tak segera melepaskan tangannya dan malah menggenggamnya erat. Yang sinting untuk apa? Tadi kan dia hanya berniat berterima kasih padanya dan bukan membicarakan masalah yang tidak perlu. Ucapnya lirik, suara tercekat seperti akan menangis. Sudah tak apa-apa, aku juga minta maaf jika pernah menyakitimu dulu. Kadang-kadang kan mulutku suka menyerapkan sembarangan. Minggu mengangkat wajah, menatapku dengan kening berkerut. Dia masih saja heran tentang betapa mudahnya Ian memaafkan orang lain, tapi Ian memang tak suka ambil pusing. Lagi pula dia juga pernah baik padanya, tidak adil jika Ian hanya mengingat keburukannya saja. Pertama kali ya, dalam setahun belakangan Ian kembali melihat senyum seorang Minggu yang begitu lega seolah ada beban berat yang baru saja diangkat dari pundaknya. Ian juga sudah menyebut namanya yang dulu pernah jadi bagian terbaik dan terburuk dalam hidupnya. Terima kasih Ian. Minggu baru akan berdiri dan duduk memeluk Ian saat sebuah suara yang familiar menyuarakan namanya. Ada Teh yang berdiri beberapa meter dari tempat mereka berada, yang bisa melihat dengan jelas aura kemarahan saat matanya bertemu dengan Minggu. Dengan langkah cepat, ia menghampirinya dan memeluk Ian dengan erat.
boleh ya. Aku pikir kau sudah punya ilmu kebal, ternyata kau masih bisa sakit. Sudah berbicara asal yang memukul pelangannya. Beberapa waktu lalu kau datang ke apartemenku dan menyupai Yan menetap karena masih menyukai. Yamida berhenti di tengah kalimat saat Sunu menginjak kakinya dengan kencang, cukup kencang hingga wajah merah. Tapi ular tersebut hanya mengertakkan gigi sebagai bentuk protes. Tentu saja dia tengah dalam mode sok mencegah wibawa di depan berasap tampan Taehyung karena ia yakin Mirai tak lagi menganggap Sunu sebagai seorang pria pada umumnya. Gila-gila kau gunakan guna-guna apa pada sugar daddymu itu? Sunu kembali melancarkan pertanyaan. Kini dia sudah duduk di sofa mengupas apel dan memakannya sendiri. Mana pernah aku menggunakan guna-guna, Sunu? Yan menukar memakan potongan apel yang disuapkan padanya. Tidak mungkin, dia betul cinta mati padamu. Kau tahu image-nya kan luar biasa dingin dan garang. Nyaris tak tersentuh marah di depanmu. Dia pangeran impian yang penuh cinta dan harta berlimpah. Kau betulan dapat jackpot. Mungkin aku sudah menyamakan dunia ini kehidupan sebelumnya, jadi aku dapat jackpot bernama Kim Taehyung. Yan lagi-lagi menjawab asal beralih pada Yomiuri yang sibuk membuka toples berisi kue kering. Yan, Nuna, aku belum selesai denganmu kemarin. Kau sudah kabur duluan. Jika kau mau menanyanya perihal Sobin, aku siap membocorkan semua rahasianya tanpa sisa. Sudah bicara dengan mulut penuh buah anggur. Beruntung sekali dia karena di kamar Yan ada 7 jenis buah-buahan mahal. Kau bisa merasakannya sendiri kalau kau mau, Miri. Aku tak tahu kenapa Sobin mendatangiku juga mencari tahu perihal penolakanmu. Jadi, sebelum aku mengarang indah dan menghancurkan image di depan, sebaliknya aku jujur saja. Berlagak begini, Yan masih punya tenaga untuk peduli pada sahabatnya. Lagi pula Yan peduli memang hanya bermaksud mencari tahu karena Yan penasaran. Ya, belum ada yang menikah di antara kita, tapi kau kan cinta mati pada Sobin. Sudah bertahun-tahun, hal yang aku dan Sunu belum pernah alami. Kau juga sudah berhasil membuatnya mengurungkan niat untuk menjadi pastor. Itu bukan keputusan yang mudah. Jika kau harus begini supaya akan berubah pikiran dan meninggalkan wanita lain, kau baru tahu rasa. Yan mengancam Mary mencoba memainkan logikanya. Mira tak lantas menjawab, betul mempertimbangkan saran dari Yan dan Sunu. Kau kan memang menjalani pernikahan dengan Sobin, kenapa sudah takut bosan dan segala macam? Kau bosan tinggal di sana saja, itu saja kenapa harus repot? Yan dan Mira kompak meneriakan namanya, menyesal sekali beberapa detik lalu Yan memuji Lisa serius. Pria itu merengut, menunjukkan bibirnya sampai 5 senti. Jika hatimu bodoh seperti otakku, lalu siapa yang kau tahu ikuti? Yan menggunakan kata-kata pedas untuk menasihati Mira, bukan gaya mereka untuk memberikan nasihat dengan kalimat penuh
Sudah, jangan pikir panjang, teman Soben dan bilang kau mau jadi istrinya. Kalau belum minta dia mengambilmu hari ini juga. Sudah menimpali sekaligus menggunakan gestur mengusir rala ibu tiri. Taeyong dan meraih Taeyong yang berdiri di sisi ranjangnya memintanya untuk tenang dan membiarkan kesempatan pada dokter Cho untuk bicara. Taeyong mengangguk lalu duduk di sofa. Terima kasih Nona Lee, dokter Cho berujar sopan, nampak sedikit terkejut dengan kemampuannya membuat sang bos besar menurut dengan satu kalimat pendek. Operasi berjalan dengan lancar, sepuntus sudah dipotong dan juga sudah diangkat. Ada Sejong Si, tolong. Bukan tidak berpotensi, tapi Nona Lee, apakah setiap air Anda selalu merasakan nyeri luar biasa? Ya, yang menjawab cepat, sangat nyeri sampai aku selalu absen selama 1-2 hari dari pekerjaanku, terkadang disertai demam dan keringat dingin. Dia menatapnya langkara Yan, dia nampak marah dan Yan tersenyum dan malas. Pelan-pelan ia bicara dengan gestur tubuhnya bahwa Yan tidak apa-apa. Setelah operasi ini, Nona kemungkinan tidak akan merasakan sakit seperti kemarin, gejalanya akan berkurang. Dr. Cho mengaku malam tersenyum dengan tulus, sementara dua perawat di belakang menunduk Yan dalam karena dia sangat galak dan menakutkan. Mereka tak tahu jika mereka takut. Bisa jadi sangat manja saat jadi Taeyong masih biasa. Tapi Nona, jika Anda masih merasa nyeri berlebihan saat haid, makan setelah operasi ini, maka saya hanya punya satu solusi. Baik Yan dan Taeyong lantas menjawab, kami menunggu Dr. Cho menyelesaikan perkataannya. Nona Lee dan Tuan Muda Kim sebaiknya segera menikah, karena dengan menikah bisa dibatasi hubungan, bisa mengurangi nyeri berlebih. Dr. Cho jahil sementara yang meresapkan mata berapa kali masih berusaha memproses informasi. Mungkin Tuan Muda dan Nona bisa berdiskusi terlebih dahulu. Kalau begitu saya permisi. Dr. Cho dan dua perawatnya sudah berpamitan saat Yan masih bengong dan belum juga bisa mencerna informasi yang baru disampaikan. Taeyong malah tersenyum dengan wajah menjengkelkan. Padahal biasanya ia nyaris pingsan hanya karena melihatnya tersenyum. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, Kim Taeyong. Kini pria itu malah tertawa kian keras. Yan bahkan bisa melihat air mata di sudut matanya. Pelukan familiar seolah dengan besar milik pria itu memang tak cipta untuk memeluk Yan. Dia jelas berhati-hati memastikan tampangnya berban yang membelut-belut bagian kanannya. Aku serius, dia berujar dengan suara liris pelan singkat. Merupakan tawaran ke tempo harus soal jadi kekasih. Jadi menikah denganku saja. Aku tidak bisa membiarkanmu kesakitan begini. Dia mengelus pelan pinggang Yan.
yang tidak bisa terus-menerus merasa khawatir karena aku. Jadi Rian, aku minta tolong menikah sajalah denganku supaya aku bisa terbebas dari rasa khawatir karena terus mengkhawatirkanmu. Rian kebingungan setengah mati.